Maka adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, Maulid Nabi ini khusus untuk para pemuda, mengingatkan pesan baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi? Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum 5. Salah satunya apa? Syababaka qabla syaikhika. Jagalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Nabi Muhammad kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya baginda Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap Tanjung Atap, sebelah ulu Tanjung Batu. Saya minta tolong jawab salam dengan mantap, walaupun ceramah saya sampai jam 1. Setuju? Tidak? Baik, 1 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana Muhammad, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama supaya hati kita lapang dan diterangi dengan cahaya ilahi. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kita banggakan guru kita, kepala sekolah kita yang cantik, yang terhormat Ibu Dewi Aulia. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dirinya, amin. Beserta guru-guru kalian, mulai yang paling cantik sampai yang ganteng-ganteng, mudah-mudahan mereka semuanya diangkat oleh Allah derajatnya. Dan juga kalian semua para siswa yang mudah-mudahan kelak akan menjadi pemimpin dunia. Dan yang manis-manis, yang cantik-cantik, yang menarik-menarik, yang menggoda-goda, yang tersenyum indah. Ini Ustadz Kanji nih. Semuanya kelak akan menjadi wanita-wanita hebat, amin. Melahirkan anak yang banyak. Lo itu ciri-ciri wanita hebat. Aku nanya sama kamu yang lanang, galak punya bini tidak melahirkan? Apalagi yang sekali bersin 3 keluar, itu hebat. Insya Allah kalian semua jadi wanita yang solehah, amin. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah semuanya, cara tentang cinta dan kasih sayang. Setuju? Roma Irama berkata, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Setuju tak? Itulah kenapa baginda Nabi diutus ke muka bumi, untuk menciptakan taman-taman cinta. Nabi lahir ke muka bumi ini bukan untuk membangun gedung yang besar. Nabi lahir ke muka bumi ini bukan untuk menciptakan kapal pesawat terbang yang hebat. Nabi lahir ke muka bumi ini bukan untuk memproduksi kapal selam yang paling bisa menyelam paling dalam. Tapi Nabi Muhammad hadir untuk menciptakan sesuatu yang tidak bisa dihargai dengan uang, cinta dan kasih sayang. Betul? Adik-adik, sekarang ini lagi musim sarang he. Ini sarang he ini mahal. Gara-gara sekedar sarang he, berapa banyak wanita yang tertipu dan tergoda. Betul?
Tapi bukan perempuan yang di sini. Kakak nih ngomong wanita yang di Amerika. Kalau yang di sini, insya Allah buyan mula. Tuh gara-gara kata-kata sarang he, ya, gara-gara sekedar I love you, ngalopku, kulop nga, wilop-lopan. Berapa banyak wanita yang menjadi korban, berapa banyak wanita yang tergoda dan tertipu. Betul tak? Betulnya ada. Ya. Tapi baginda Nabi tidak mendatangkan cinta dan kasih sayang palsu. Cinta baginda Nabi tidak berujung dengan kematian. Cinta baginda Nabi abadi sampai beliau pun tidak ada di muka bumi ini. Seperti yang disampaikan oleh puisi tadi. Sumpah demi Allah, tadi saya mendengarkan puisi terenyuh hati saya. Masya Allah. Ada ibu gurunya tadi ya. Itu luar biasa. Ibu siapa namanya? Ibu Wahyuningsi. Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu telah melahirkan apa? Sebenarnya puisi tadi sudah cukup isi ceramah. Kenapa? Karena membawa kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali yang tidak cinta dengan Nabi, ketika mendengar puisi tadi dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dengar lagu Sikok Bagi Dua, ya mulai itu dengkulnya bergoyang. Ya. Entah di dengkulnya, entah di belakang dengkul. Nih, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, ya. Maka nih, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kakak bicara kepada yang laki-laki, saya bicara dulu kepada yang perempuan. Nabi dulu sebelum datang, wanita ini seperti sorokan. Seperti apa? Sorogan, seperti laci. Kalau perlu dibuka, tidak perlu ditutup. Sisip sedikit dibuang. Datang baginda Nabi, wanita dimuliakan. Bersyukur punya Nabi Muhammad. Kenapa? Saya akan cerita sedikit tentang bagaimana kaum wanita sebelum Nabi datang. Sayyidah Aisyah bercerita bagaimana perempuan-perempuan jahiliyah dulu dinikahi. Satu, cara wanita jahiliyah dinikahi, caranya biar punya suami. Mereka masang bendera di depan rumahnya. Kalau bendera sudah datang, laki-laki satu-satu datang. Datang pertama, Jono. Ada yang nama Jono. Datang lagi namanya yang kedua, Bonge. Ya. Datang lagi yang ketiga namanya Benga. Bonge itu orang sana, kalau orang kita Benga. Ya. Datang lagi orang Lahat, Bange. Itu seketurunan itu, Bonge, Benga, Bange. Ya. Itu satu nasab itu. Datang siko-siko. Ngapoi? Tidak ada lain menodai wanita tadi. Ketika wanita tadi hamil, rombongan Benga tadi dipanggil kalau. Ya, dipanggil siko-siko. Dia yang menentukan siapa lanang dari siapa ayah daripada anak yang ada dalam rahimnya. Coba lihat. Jahat tak zaman dulu bagaimana memperlakukan wanita. Terus lanang tinanya ngomong, "Kau bapaknya." Kalau sudah dicak itu ke dacak nolak lanang. Apa boleh buat? Hah? Satu. Yang kedua, itu namanya nikahur royah. Bagaimana perempuan diberlakukan dengan tanpa cinta dan kasih sayang sebelum Rasulullah datang? Dengan pernikahan al-istibda. Pernikahan apa sayang? Al-istibda. Seorang ayah nih, kalau ada seorang ayah kepengen punya cucung ganteng, pintar, cak Ustaz Fahmi. Cak aku maksudnya. Kalau jauh sama mual. Aku tahu aku muji dewek tadi, kamu mual kan nak muntah, aku tinju nih katanya. Melenguyok bodoh kamu. Hah? Ketika seorang kakek kepengen punya cucung yang ganteng, pintar, cerdas, putih, besar, tinggi, dongok, apa yang dilakukan oleh seorang kakek? Dipanggil putrinya sini, ya. Kamu datangi laki-laki itu yang besar, tinggi, putih, pintar tadi, kamu tidur dengan dia biar saya punya keturunan seperti dia. Kepengen kamu digitu kan?
Kepengen dah? Kalau kepengen, sini aku nyualnya. Bahkan bukan cuma seorang ayah, suami pun tahan mengirim istrinya untuk tidur dengan laki-laki. Dia kepengen punya anak seperti laki-laki tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaya yang ketiga, wanita diupah 1 kali pertemuan. Ini bahasa kita melacur. Ini wanita di zaman Nabi sebelum datang. Sedikit wanita yang dihargai dengan pernikahan. Datang baginda Nabi dengan cinta dan kasih sayang. Kalian kaum wanita dijaga. Tuh. Makanya adik-adik nih, jangan main-main. Kamu bersyukur punya Nabi. Nabi datang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ya. Kalau ada orang bilang jilbab itu adat Arab, kata guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, ya, ketika saya belajar di Yaman dulu, adik-adik, apa kata beliau? Kata siapa jilbab itu adat Arab? Kata siapa cadar itu adat Arab? Dulu orang Arab sebelum kenal Islam telanjang. Mohon maaf ya, efek suara baru balik dari umroh. Aju agak sombong dikit gitu ini, ya. Tuh, jangan main-main nih kamu wanita. Sekarang kakak tanya kamu semua nih, kaum wanita, apa kepengen kembali ditelanjangi? Nah kalau galak, kalau tidak galak, jangan galak ditelanjangi. Apalagi sama laki-laki. Ini kadang-kadang, aku mohon maaf ya adik-adik ya, kalau ada perempuan yang mau ditipu, yang salah tuh laki-laki atau perempuan kira-kira? Kalau saya sepakat perempuan yang salah. Kamu pula galak nian dipuji dikit kesurupan. Adik nih cantik nian, mulai tak sadar diri. Apalagi mulai dinyanyi ke, kau bidadari nyampak dari langit. Mana ada nyampak bidadari? Dinyanyikan begitu aja sudah kesurupan langsung. La ilaha illallah, tak sadar diri. Gara-gara dipuji dikit mulai tidur, ingat kamu. Makan, ingat kamu. Mising nengok tai, mirip kamu. Lah. Ya. Gara-gara ini, gara-gara cinta palsu, banyak sekarang ini rusak wanita kita. Padahal adik-adik ini ya Allah, coba lihat nih, cantik-cantik, seger-seger. Ini kalau dilamar dengan baik, kalau dipinang dengan bismillah tadi, Masya Allah. Kalau bunting, kalau hamil, itu gagahnya bukan main dan pede ini. Ngapa? Gawian laki aku. Tapi coba kalau seandainya adik-adik dinodai, dizinai sebelum pernikahan yang halal, apa yang terjadi? Malu, dan malu. Maka adik-adik tinggalkan cinta yang palsu, rebut cinta yang asli. Tapi kalau laki-laki yang di sini kakak yakin, mereka semua punya cinta yang asli. Betul? Udah kelihatan dari raihnya pintu surga semua. Coba tengok pucuk palak tuh, batu nisan kalau. Ya, Masya Allah. Ya. Maka adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, Maulid Nabi ini khusus untuk para pemuda, mengingatkan pesan baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi? Ightanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum 5. Salah satunya apa? Syababaka qabla syaikhika. Jagalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Memang kalau lagi masa muda nih, apalagi yang lanang ini, wah, kakak dulu juga pernah muda.
Pokoknya mendak bergaya dak mudah. Mulai dari bentuk bibir masuk sekolah tuh. Pokoknya jangan dak gaya. Bentuk mata, hidung kadang-kadang kempang-kempis dak jelas. Yang penting bergaya. Walaupun kantong buntu. Ya. Ini yang naik-naik motor ini walaupun di luar itu bensinnya maling punya bapak. Aduh, ya Allah. Jangan-jangan sepatu itu punya kakaknya itu. Ya. Lebih parah lagi dah kata kaos kaki maknya. Inilah wah. Adik-adikku dimuliakan oleh Allah, yang laki-laki dengerin, kakak sudah melewati masa-masa sepertimu. Ternyata masa tua orang tidak penting dengan gaya kita, yang penting dengan karya kita. Nih ustadz-ustadz kita yang sudah 40, 50 tidak bisa lagi perut lah bujik, ya tidak bisa lagi. Senyum segagah manapun, sebelah kanan asli, sebelah kiri palsu. Makanya kalau kepengen abadi gayamu, jangan cuma gaya, tapi tunjukkan karyamu. Setuju? Aku tak nanya dengan betino. Nak nyali lanang banyak gaya atau banyak karya? Nah, ya? Nah, ngapa nih? Ya. Makanya dia ada yang dimuliakan oleh Allah. Nabi ini ngajarkan dengan kita, khususnya laki-laki, dari kecil beliau sudah banyak karyanya. Walaupun menurut kita karyanya biasa baik. Sudah dari kecil beliau itu apa salah satu karyanya? Ngingon kambing. Tuh. Nah sekarang kakak tidak tahu kamu ngingon apa. Ya. Ngingon kucing. Kamu tuh yang jadi kucing. Ya. Nah ini menunjukkan bahwasanya baginda Nabi ada yang dibuat. Umur 25 tahun tuh tadi yang dinyanyikan. Beliau mempersatukan bangsa. Orang Quraisy ribut. Kenapa? Ka'bah setelah dibangun mereka berebut. Kepengen orang yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Gara-gara ribut mereka langsung rapat. Kita tengok siapa yang paling duluan masuk Masjidil Haram. Dikintip-kintip seorang pemuda ganteng, ya, putih bercahaya, rambutnya ikal, hidungnya lurus seperti alif. Beliau masuk. Ternyata Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ketika beliau, orang-orang lihat Nabi Muhammad masuk, semua sepakat Nabi Muhammad manusia yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan beliau saat itu belum jadi Nabi. Tapi kecerdasan baginda Nabi, apa yang dia buat? Dia lepaskan sorbannya, dia bentangkan sorbannya, batu tadi diletakkan di tengah-tengah, dia panggil seluruh ketua suku, ngangkat sorban tadi bareng-bareng. Orang Quraisy senang. Kenapa? Kami dipersatukan, sama-sama berhak membawa Hajar Aswad. Saat itu dak katik yang terpikir seperti tadi. Sampailah di ujung Ka'bah, Nabi mengangkat batu tadi, meletakkannya. Semuanya merasa puas, tidak ada yang tersakiti. Di usia 25 tahun. Berapa banyak pemuda saat ini karena masa sekolahnya sibuk banyak gaya bukan banyak karya, umur 25 tahun masih nganggur dan tidak punya karya. Mudah-mudahan kamu tidak seperti itu. Amin. Ya. Maka adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, mumpung akalmu masih sehat, mumpung badanmu masih gagah, mumpung suaramu masih lantang, latihlah dirimu sekuat tenaga. Ini kakak mau sedikit cerita nasihat ayahanda Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afi BA.
pendiri dua pesantren, Arisalah dan Mazra'illah. Ketika saya mau berangkat ke Yaman, saya diajak oleh beliau naik becak. Apa kata ayahanda Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afibiyah? Fahmi, kamu itu saat ini seperti besi yang sedang dibakar merah. Saat inilah kamu menentukan diri, kepengen jadi apa? Jadi linggis, jadi cangkul, jadi apapun mumpung masih muda. Karena kalau sudah tua, hilang kesempatan. Nih yang pengen jadi tentara, jaga dirinya, jaga badannya. Yang kepengen jadi polisi, jaga dirinya, jaga badannya. Yang kepengen jadi dokter, yang kepengen jadi ulama, yang kepengen jadi apapun. Tapi ingat, dengan adanya baginda Nabi, jadilah polisi, tentara, dokter yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Setuju? Itulah pesan baginda Nabi, tidak banyak-banyak. Baginda Nabi hadir cuma untuk menyebarkan kasih sayang sama kalian. Kalian tidak akan cinta dengan orang tua tidak akan cinta dengan kalian kalau baginda Nabi tidak mengajarkannya. Tidak ada. Apalagi, ya mohon maaf, cinta masa muda ini penuh dengan rayuan dan gombalan. Dan sudah menjadi sifat lanang. Di dalam otaknya tuh penuh dengan kata-kata indah. Maka jangan heran adik-adik, ini yang lanang-lanang yang gagah-gagah ini, kalau sudah berkata-kata hati-hati. Sama kamu-kamu nih yang cantik-cantik. Apa kata dia? Kenapa hari ini kok agak mendung ya? Oh ternyata cahayanya ada di wajahmu. Wah, mulai gedek. Itu memang sudah kata-kata puisi itu sudah ada dalam diri laki-laki. Dan itu tidak bisa dirubah. Ya, tidak bisa dirubah. Kalau kamu berkata sama mereka, kenapa kamu kok agak berubah? Tidak ada yang bisa merubahku kecuali dirimu. Wah, ini bahaya. Makanya bini aku galak dengan aku tuh. Gara-gara kata-kata inilah. Ya. Dan lanang ini modal utamanya kata-kata. Dek, hiduplah sama aku. Aku akan jaga dirimu. Wow, ku bahagiakan dirimu, tidak usah khawatir. Ya, yakin kak? Yakin. Aku cinta dengan dirimu. Petir, badai, hujan deras, aku akan tetap mencintaimu. Kemarin ngapa udah ke rumah? Gerimis. Mudi. Gaya ngomong petir, badai dibawa galo-galo. Kapan ndak datang apa? Gerimis. Karena aku udah ngomong gerimis. Aku tuh siap datang kalau badai ada. Itulah. Tidak jauh beda dengan Pak Himawan. Nah itulah dulu dia, nah itulah. Ya. Ya. Apalagi Pak Eko. Apalagi beliau nih paling pintar merayu dengan matematika. Aku dengan kamu seperti 1 tambah 1. Ya. Sama dengan 2. Kurang ajar. Ya. Itu lanang. Tapi baginda Nabi cintanya tidak palsu. Ya, mengajarkan cinta kepada kita. Subhanallah, cintanya inilah sumber segala cinta. Lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, manusia paling garang, manusia paling luar biasa kalau sudah menebas pedangnya. Gara-gara jatuh cinta dengan baginda Nabi, menjadi manusia selembut-lembutnya manusia. Tahu Sayyidina Umar bin Khattab? Kenal di mana? Tahu. Adik-adik, ada seorang sahabat. Dia nak ngadu dengan Sayyidina Umar. Ngapo? Punya bini cerewet nak matilah. Ya, cerewet dengan bininya. Datanglah ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai di situ nengok Sayyidina Umar bin Khattab lagi diomeli bininya pula. Nah, uji sahabat nyocok nian ini. Dak akor. Aku nak ngadu lagi diomeli oleh bininya. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab, manusia paling gagah, yang paling kuat. Sayyidina Umar bin Khattab nih, jangankan manusia deh, jangankan wong kafir, jangankan musuh Allah.
Sayyidina Umar bin Khattab kalau duduk lagi lewat satu tempat, ada jin tak jadi lewat. Ngapo? Ada Umar. Tapi subhanallah, sahabat ini nengok Umar bin Khattab diomeli oleh bininya. Nah, diam. Ini pakai ilmu wong Palembang, ngeci kepala. Sayyidina Umar ternyata lah akrab dengan wong Palembang dari dulu. Dia pakai ilmu apa, sayang? Ngeci kepala. Ketika keluar, sahabat tadi negur, "Ya Umar, ada apa?" "Aku tadi nak ngadu dengan kau." "Ngapo?" "Masya Allah, saya ini setiap hari mendapatkan sikap buruk dari istri." "Ngapo?" "Diomeli terus. Tapi aku tak jadi nak ngadu." "Kenapa?" "Karena aku lihat dirimu lagi diomeli bini lo." "Berarti kita sejoli." Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ditanya, "Kenapa engkau diam saja? Padahal engkau, wahai Umar, sudah mengangkat pedang, tidak ada satupun leher yang tidak putus." Apa kata beliau? "Itu untuk musuhku. Kalau untuk istriku tidak berlaku." Dia juga berjihad di rumah. Kenapa? Satu, nyuci bajuku. Yang kedua, masak untukku, masak untuk anak-anakku. Yang ketiga, ngurus anak-anakku. Maka aku tak akan mungkin menyakiti orang yang mengorbankan dirinya hanya untuk diriku. Lihat, ini cinta sejati. Tepuk tangan dulu untuk Sayyidina Umar. Nah, sekarang kamu idolakan dari artis-artis, nabok bininya, dikit-dikit bini par. Nabi Muhammad, nah kamu tiru. Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang paling garang. Gara-gara jadi umat Nabi Muhammad, menjadi manusia yang penyayang, terutama untuk istrinya. Ya. Kakak nih gagah di meja nih lah, di rumah balik nurut. Wah, ceramah di rumah, alang kelamu. Kalau Dewi, kalau ada, kalau udah kati, tidak bolo lah gitu. Halo. Laju malu aku. Ya, kakak ini tidak bolo lah deh. Kalau ada, alhamdulillah, ada kati nanyo. Tuh lihat Sayyidina Umar bin Khattab, segarang-garangnya orang. Khalid bin Walid begitu juga. Apalagi Khalid bin Walid itu laki-laki paling maco. Kenapa? Kalau kamu buka bajunya, sayatan pedang, bekas tombak, bekas panah. Tuh, laki-laki paling maco, menunjukkan kalau dia itu banyak karyanya. Maka kalau kamu cari laki-laki yang tangan mulus, tidak pernah megang ngarit, tidak pernah megang cangkul, tidak katik bekas luka, lanang tuh biasa nyampak dari pohon, nyampak dari motor. Setuju? Oh, biasa lanang. Nih lihat kakak nih dijahit 13 jahitan. Maling jambu tetanggo. Ay laju ngucak ceki gitu nih. Dekat telapak kaki dulu main sepeda 6 jahitan, lana. Itulah lana. Belajar nyangkul dari ayahanda Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afibah, ngarit, mikul pasir, itu lana. Jadi adik-adik yang laki-laki ini, kalau memang kamu cinta dengan apa, kalau kamu memang pengen menjadi manusia mulia ngikut baginda Nabi, tanamkan rasa cintamu. Lihat baginda Nabi itu paling sopan dengan wong tua. Tuh, baginda Nabi pernah ketemu dengan nenek-nenek yang lagi bawa barang berat, dihampiri oleh baginda Nabi. "Nek, pengen saya bantu?" "Ya, iya enggak apa-apa." Kalau orang kita lain, lah iya lah butuh mata kau dapat ini enggak pada tua nih. Mungkin kalau orang linggau kan. Enggak apa-apa, silakan dibantu. Ketika lagi ngangkat barangnya, apa kata nenek tadi? "Muhammad, dia enggak tahu nih siapa, pemuda." "Iya, hati-hati dengan Muhammad. Muhammad itu penipu. Muhammad itu pembohong. Kamu jangan mau. Dia pemecah belah bangsa. Dia itu bikin agama baru." "Siap, Nek,
Siap. Jangan ikut Muhammad, oke? Okay? Lihat kamu nih, sayang kamu nih orang baik. Kalau kamu ikut Muhammad, kamu bisa jadi orang jahat. Sampai di rumah, ya, sampai di rumah, barang yang sudah ditaruh, nenek tadi baru nanya, mohon maaf pemuda, siapa namamu? Namaku Muhammad. Malu nenek tadi langsung meluk, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu Nabi Muhammad. Kalau bangsa yang dicaci Muhammad Atik Fahmi, laku tulak nenek tadi. Wajar lah dibantu, masih ngato pulau kubu nih kan. Itu kalau dia ngato kita, bener gak? Tapi Nabi Muhammad diam, dicaci, dimaki, ditodo, difitnah, diam. Kenapa? Rasa cintanya luar biasa. Nah, ini kadang-kadang kita sama wong tua dewek melawan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Tapi insyaallah ini tidak ada yang di sini. Yang saya ceritakan di Australia. Kalau yang di sini insyaallah tidak jauh beda. Dengan orang tua melawan. Adik-adik, siapa yang menyusui baginda Nabi ketika masih kecil? Halimatus Sa'diyah. Siapa namanya, sayang? Satu hari Halimatus Sa'diyah datang, turun dari kudanya. Ketika kudanya datang, Rasulullah berdiri menyambut kudanya, menyambut Halimatus Sa'diyah turun dari kudanya, dihormati, dipapah, didudukkan di tempat yang terhormat. Orang-orang sahabat bertanya, siapa wanita ini? Kok Nabi begitu muliakannya? Lalu orang-orang ada yang berbisik, itu Halimatus Sa'diyah, ibu sesusuannya. Ya, yang menyusui baginda Nabi, dihormati begitu besar. Kita bagaimana dengan ibu kita? Bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan guru kita? Adakah kita menyambut seperti itu? Tapi kalau pacarnya datang, mati mak. Jangan tuh lah kalau ceweknya lagi nelpon, lagi rumah, ini mak ada ayang beb nelpon. Halo ayang, ya. Dia udah melahirkan kita, dia udah nyusui kita. Kaget. Tapi ini wong tua kita ngomong, ya Allah, mak, kenapa udah jadi pergi ke pasar dengan aku? Inna lillahi wa inna. Tapi kalau sama ayang bebnya, sayang, kenapa nggak jadi pergi? Kan aku sudah siap. Masuk ke mulut dengan apa, bunga kaktus itu lah. Masya Allah. Aduh, apa kita laju tertunduk. Biasa baik. Belum tentu juga jadi jodoh kita. Betul lah kira-kira. Ini kadang-kadang ya Allah, takut nih ya. Nggak usah takut-takut. Dunia tidak sebesar daun kelor. Hah? Jadi adik-adik ada apa? Kalau ayahnya yang nyuruh, ya Allah, ya agak dulu ya. Agak dulu, aku lagi capek nih. Tapi kalau ada WA pacarnya, aku nunggu di rumah yuk. Siap. Wah. Ya Rabbana. Lihat baginda Nabi. Di masa muda baginda Nabi, di zaman jahiliyah itu ada juga yang namanya tempat dugem. Dunia gep. Ya. Nah, dunia. Adik-adik, Nabi sebagai seorang pemuda penasaran, apa dia isi tempat ini kira-kira. Nak hadir pula. Tapi subhanallah, karena beliau ini calon baginda Nabi, tentu ditidurkan oleh Allah, dijaga. Nih, hati-hati ini adik-adik dengan segala hal yang merusak cinta dan kasih sayang. Nabi kita datang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Sama seperti guru-guru kamu nih. Nih hadir ke sekolah ini memberikan cinta dan kasih sayang, ngajarin kamu ilmu. Maka hormati mereka, sayangi mereka, agungkan mereka seperti mereka berdoa untukmu. Ya Allah, jadikan anak-anak muridku ya Allah semuanya jadi pemimpin-pemimpin hebat. Amin. Jadikan mereka ya Allah generasi-generasi yang luar biasa ke depannya ya Allah. Itu didoakan, bahkan mereka ini lupa doa anaknya dewek kadang-kadang. Ya.
Dan itu saya rasakan diri, apalagi ngurus santri di hari salah itu. Waktu azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang naik plafon. Ada di sini salah satu pembina kalian, Kak Iqbal. Ya, itu dulu santri hari salah, itulah yang galak naik plafon. Mana beliau? Ya, itulah dulu. Ya, biasa. Dididik, dibina. Kalau kamu enak, pulang. Kami di pondok 24 jam mikiri sholatnya. Dan santri-santri itu hebat-hebat. Ketika lagi ada bangunan, ada steger, tahu steger? Tidur di steger. Wah, alangkah hebat ilmu peringatan tubuh ini. Nyenyak pula. Wah. Kamu tahu apa yang paling hebat? Mereka pakai ilmu pengecil badan, sembunyi dalam gulungan kasur. Maka kalau kata Ibu Dewi Aulia, tadi ada santri yang mungkin belum mau tertib, dia itu sebenarnya sedang mengamalkan ilmunya. Sembunyi dari satpam, tahu-tahu lah di luar. Ya, ada yang begitu. Ada yang punya ilmu harimau, lompat pagar. Aduh, itu hebat nih, dia tuh lagi mempraktekkan ilmu, Bu. Lagi mempraktekkan ilmu. Ada lagi yang mungkin lagi belajar tidur. Kenapa? Dia sedang menghayal jadi Power Rangers. Apalagi ada mohon maaf, ikut baginda Nabi ini tidak ribet, tidak yang aneh-aneh. Ikut baginda Nabi nih, kamu pakai celana tidak apa-apa, tidak mesti harus pakai jubah ikut baginda Nabi. Kamu tidak pakai peci tidak apa-apa, ikut baginda Nabi tidak mesti harus pakai peci. Coba kalau nak jadi Superman ribet, sempaknya di luar. Kamu nak jadi Superman, tidak bisa jadi Superman kalau sempaknya di dalam, harus di luar. Ribet kan? Ya, inilah ikut baginda Nabi, beda usah yang aneh-aneh. Kamu yang adik-adik siap tak mencari cinta dan kasih sayang yang asli? Siap tak? Siap tak jaga diri? Nih yang laki-laki, stop, jangan mengumbar-ngumbar cinta palsu. Insya Allah kalau jodoh tidak akan kemana. Biarlah. Dan enak tak pacaran tuh. Kenapa? Di hati banyak betino yang buat sarang di sini. Yang ini agam, ini agam, ini agam, ini agam. Aku sayangnya kalau. Tapi kalau kita ngikat si kok betino, rugi. Ya. Kakak dulu ingat waktu SMA, alhamdulillah waktu SMA ada pacaran. Jadi di ini penuh. Ada yang namanya Maimunah, Mutmainnah, apa lagi? Banyak. Tidak perlu. Ternyata namu yang masuk di hati ini tadi tidak hati yang jadi jodoh. Ternyata jodoh saya dengan wanita yang lahirnya di Malaysia. Itulah jodohnya. Yang ini tidak masuk. Cuma sekedar apa? Sekedar apa? Mampir apa namanya? Singgah sejenak. Dia mesing deh. Ya, makanya adik-adik ini yang perempuan, yang laki-laki, kalau senang-senang baik, sudah selesai. Jangan sampai mendalam. Buat puisi ngabisi kertas, PR tidak terbuat. Kalau puisi, wah, ketemu dengan engkau, siang berubah menjadi malam. Lolo. Ya. Ya. Aku kalau ketemu dengan dirimu tidak bisa berkata-kata. Dilatih maknya ngomong selama ini. Kapan ketemu betina tidak berkata-kata. Ngapa lagi jadi buyan ini? Ya. Setiap melihat kamu, aku tidak bisa berpikir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, masuk rumah sakit jiwa nih ini. Nih, apa gawe? Ya, santai baik. Ya. Inilah juga gara-gara dia kita hidup tidak bisa bernapas. Allah. Selama ini tidak ketemu dia bernapas bang, enak baik. Ketemu dia lagi. Allah. Apa lagi ketemu dia jadi kena penyakit asma? Kena TBC pula. Ini tambah lagi semenjak ketemu dirimu, aku menjadi buta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa lanang ini? Ya? Ya? Kamu galak jadi buyan tadi? Tidak galak kan? Sudah, tidak usah. Kau yang mukul gendang nih. Cengat-cengir ya keruan kau nih lah ajaknya. Yang buta tadi. Ya? Ya, tepuk tangan buat anak hadroh dulu. Masya Allah. Ya, luar biasa.
Oke, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup nih, sebagai penutup. Ya, ceramah tidak lama-lama. Tapi intinya bisa tadi ditangkap ya. Nah, sebagai penutup. Adik-adik, kalau ada yang melarang maulid, jangan biarkan dia melarang untuk melaksanakan maulid. Maulid ini laksana ibarah, ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Kamu hari ulang tahunnya dirayakan, senang tak kira-kira? Senang kan? Kadang-kadang nangis kita tak kati wong ingin ulang tahun. Ah, nasib aku ya Allah, tak kati ingat, tak ting kenal. Ya, itu. Ini baginda Nabi bukan berarti senang kita rayakan, bukan. Tapi baginda Nabi bukan minta kepada kita, tapi sebagai bukti cinta dan kasih sayang kita. Kalau untuk belajar masalah dalil maulid banyak. Saya kalau beberkan di sini nanti tidak cukup waktunya. Adik-adik, tapi saya akan menunjukkan satu cerita saja. Abu Lahab. Siapa namanya? Abu Lahab. Abu Lahab ini paman baginda Nabi. Ya. Ketika baginda Nabi lahir, ada budaknya yang laporan kepada Abu Lahab. Abu Lahab, ada apa? Aku kasih kabar kepada dirimu kalau keponakanmu telah lahir. Mendengar keponakannya lahir, adik-adik, Abu Lahab ini memerdekakan seorang budak. Memerdekakan seorang budak. Gara-gara beliau memerdekakan seorang budak, hanya senang mendengar kelahiran baginda Nabi. Di dalam riwayat Imam Muslim, dengerin, riwayat Imam Muslim, setiap hari Senin Abu Lahab dibebaskan oleh Allah siksa kuburnya. Sedangkan Abu Lahab ini kamu tahu tak? Tercatat dalam kitab Al-Lahab. Coba baca sama-sama. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Kenapa? Abu Lahab ini orang yang sudah dilaknati oleh Allah, pasti masuk neraka dan nerakanya kekal di jalan Allah. Tapi gara-gara senang dengan kelahiran baginda Nabi, Abu Lahab dibebaskan dari azabnya setiap hari apa? Setiap hari Senin. Maka ada seorang ulama, Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin, berkata dalam syairnya, "Idza kana hadza kafiran jaa dammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada." Ya. Ata annahu fi yaumil itsnaini yukhaffafu anhu. Ya, lisururi bi Ahmada famadhannu bi Abdilladzi asya umruhu bi Ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalaulah orang kafir seperti Abu Lahab yang dilaknati oleh Allah, datang kabar berita kalau dia dibebaskan, diringankan azabnya setiap hari Senin, bagaimana seorang hamba Allah yang selama dia hidup, dia cinta dan senang dengan baginda Nabi, mati dalam kondisi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalaulah Abu Lahab dibebaskan hanya gara-gara senang dengan kelahiran baginda Nabi, apalagi kamu-kamu ini. Insya Allah dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Maka adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, ini mohon maaf kalau ada di antara teman-teman atau di antara beberapa guru yang melarang kita untuk maulid Nabi, adik-adik bilang saja, Pak, mohon maaf, maulid yang saya lakukan sebagai ungkapan rasa cinta. Saya memang belum sehebat Bapak taatnya, saya memang belum sehebat Bapak sholatnya, tapi saya minimal punya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek, kakak nanya, manusia mana yang paling kamu cintai di muka bumi ini kalau bukan Nabi Muhammad? Betul? Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka kecuali siapa? Baca lagi Muhammad. Nih, menjelang akhir ceramah kakak, ketika Nabi Muhammad dikasih 3 doa. Muhammad, kata malaikat Jibril, aku dipinta oleh Allah untuk menawarkan 3 doa untuk dirimu. Terserah engkau mau berdoa apa. Apa jawab baginda Nabi Muhammad? Doa yang pertama, apa doamu? Syafaat buat umatku. Tuh. Doa yang kedua, syafaat buat umatku. Yang ketiga, apa doa yang ketiga? Syafaat buat umatku. Coba lihat, ya. Ini doa baginda Nabi.
Sekarang kakak sini kau. Sini dulu kau, coba digigit lamonian. Kalau kau dekat sini. Kalau siapa namanya? Nanda. Nanda. Kalau kau ditawari 3 doa. Doa pertama apa minta kau? Sehatkan orang tua. Nah, kan lain doanya kan? Untuk orang tuanya. Yang kedua, Untuk Nabi Muhammad SAW. untuk Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Mudi jangan yang kedua ni tadi. Yang ketiga, Untuk keluarga. untuk keluarga. Ya lah, duduklah kau. Caknya dah dapat jodoh bagus kau ni. Kalau kakak 3 doa, 1 ku nak kayo. Yang kedua, ku nak bini yang kayo. Yang ketiga, aku nak dapat dolor kayo. Itu kalau aku ditawari. Wah, amin. Ya, ada 3 doa dari Allah untuk kau. Apa yang pertama? Ku nak kayo. Yang kedua, ku nak yang bini kayo. Itu kalau kita. Betul tak Pak Eko? Lah ketengokan dari Rai. Ya. Tapi baginda Nabi Muhammad nih cinta sama kamu, cinta sama siswa-siswi SMA, apa doanya? Syafaat buat umatku. Yang kedua, syafaat buat umatku. Yang ketiga, syafaat buat umatku. Adik-adik, nih, ini sudah menjadi khitam ceramah kakak. Cita-citamu sehebat apapun pengen jadi dokter, sehebat apapun pengen jadi pilot, jadi tentara, jadi orang sukses, ujungnya akan berhadapan dengan Allah. Saat itu kamu baru tahu cintamu kepada baginda Nabi akan menyelamatkanmu dari api neraka. Barangkali ini sajalah Pak Himawan dan semuanya, Bu Dewi Aulia. Saya senang sekali kumpul dengan siswa-siswa yang penuh dengan karya. Ada yang menyanyikan sholawat, ada yang berpuisi, ada yang tim hadroh. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menghargai tamu kalian. Tidak semua siswa bisa seperti kalian. Duduk yang rapi dengan tenang seperti ini sampai acara selesai. Ini luar biasa, Bu. Tepuk tangan dulu buat anak SMA 2. Adik-adik, terus begini. Tidak mudah jadi orang yang pandai menghargai orang lain. Betul tak? Sekarang kakak tanya, kamu tersinggung tak kalau kamu tak dihargai orang lain? Maka kakak salut dengan kamu yang duduk dimanapun itu menghargai tamu. Ini akhlak yang luar biasa. Pertahankan Bu Dewi Aulia, karena anak-anak yang seperti ini yang luar biasa. Saya pernah ceramah di mana-mana, tidak semua tempat yang saya ceramah tuh pandai menghargai tetamunya, tapi ini duduk dengan tenang walaupun tak katik seneknya, ya, subhanallah, ya, dengerin ceramah saya dengan baik, dengan tertib. Ini luar biasa. Pertahankan adik-adik, ya. Ingat, cantikmu tak bisa kau pertahankan, nanti bakal tua. Apalagi kalau sudah terlahir pendek itulah. Tapi kalau akhlak, kalau cinta dan kasih sayang, pesan ayah saya, kau nak bodoh lah nak, kau nak miskin lah nak, kau nak fakir lah nak, kau nak apapun kehidupanmu, tapi jangan hilang satu hal, berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia, kemanapun dia pergi, dia bakal dikenang, dia bakal dicinta. Nah, oleh karena itu nih, kalian yang sudah seperti ini, kelak siapapun yang menjadi tamu kalian, ini luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua, ya. Oke, sebelum saya mengucapkan salam penutup, saya akan melantunkan nasyid sedikit, mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata. Semua orang jatuh hati, setiap orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia, modal hidup di mana-mana. Kemana pergi orang suka, banyak kenalan, murah rizki. Itulah modalmu, ya. Modalmu adalah akhlak. Kemana pergi, hormati guru-gurumu, siapa tahu gak jadi mertuamu. Ya, hormati teman-temanmu, tak tahu jadi iparmu. Ya, hormati dan hormatilah, berakhlaklah dengan mulia. Allahumma salli wa sallim, kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah,
terima kasih. Hari ini Engkau mendungkan langit, Engkau redupkan matahari demi menjaga pertemuan kami untuk tetap teduh ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kami dikumpulkan hari ini hanya dalam rangka ingin merajut cinta dan kasih sayang kepada baginda Nabi. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, langgengkan rasa cinta ini sampai kelak kami menghadapi kematian. Ya Rahman, ya Karim, kami minta kepadamu ya Allah, bimbing kami menjadi umat Nabi yang sejati ya Allah. Jadikan umat baginda Nabi sebagai idola sejati kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon cita-cita dunia kami tidak mengalahkan cita-cita kami terhadap akhiratmu nanti ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami mohon doa, mudah-mudahan orang tua kami ya Allah Engkau jaga selama-lamanya. Engkau lindungi mereka ya Allah, Engkau luaskan rizki mereka ya Allah, Engkau angkat derajat mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengangkat derajat kami ya Allah. Ya Allah, lindungi guru-guru kami ya Allah, jaga mereka ya Allah, jadikan mereka ya Allah sebagai saluran ilmu buat kesuksesan kami dunia dan akhirat. Ya Rahman, ya Karim, jaga sekolah kami ya Allah, atas nama baiknya ya Allah, jaga sekolah kami ya Allah untuk tetap selalu menjadi sekolah yang istimewa ya Rabbana, ya Karim. Ya Allah, kabulkan semua doa kami ya Allah. Ada apapun di antara kami yang kepengen menjadi orang yang bermanfaat di muka bumi ini, kabulkan ya Rahman, ya Karim. Luaskan rizki kami ya Allah, pertemukan kami dengan sahabat yang saling menjaga diri kami, jauhkan kami ya Allah dari sahabat yang justru akan menjerumuskan kami ya Rahman, ya Karim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas apa yang saya sampaikan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, terkhusus kepada Ibu Dewi Aulia dan segenap Dewan Guru. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada MC yang luar biasa, para penampil yang luar biasa. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi lain kesempatan, dan jangan bubar dulu adik-adik sampai MC menutup acara ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.